Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, minal aidin wal faizin, Ibu mohon maaf lahir dan batin. Izin perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Selina Saraninu Sutendi. Saya dari Humas 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis SWOT dari in-house jurnal yang telah ditentukan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah manajemen penerbitan Humas. Baik, di slide pertama di sini ada nama perusahaan, tentunya PT Pertamina yang termasuk pada badan usaha milik negara. Di sini saya mencantumkan sebuah gambar di mana ini merupakan cover dari majalah atau e-magazine yang berjudul Menguatkan Citra Perusahaan, edisinya Energia Monthly, rilis pada April 2021 dan linknya bisa diakses di bawah ini. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil analisis SWOT saya. Yang pertama ada strength. Dari in-house jurnal Pertamina ini dipublish secara teratur dan berkala setiap bulannya dan dapat diakses dengan mudah secara online di website resminya. Selain itu, khalayak publik dapat dengan mudah mendownload kapanpun dan dimanapun selagi terkoneksi dengan internet. Menurut saya, isi dari e-magazine Pertamina cukup menarik karena pemberian layout, desain, mulai dari warna, font, atau gambar yang digunakan itu sesuai dengan karakter perusahaan Pertamina sendiri. Lalu selanjutnya ada kelemahan atau weakness. Sebagian halaman pembahasan menggunakan bahasa Inggris yang tidak dapat semua kalangan itu memahaminya. Mungkin bisa menggunakan bahasa Indonesia atau di pinggirnya menggunakan terjemahan bahasa Indonesia. Lalu ada opportunities. Perusahaan akan terus meningkatkan brand equity yang mana akan mampu berkolaborasi dengan mitra kerja lain. PT Pertamina sudah dikenal khalayak sehingga kemungkinan berpotensi meningkatnya value dan kompetitor pun masih jarang rupanya. Yang terakhir ada threats, di mana ancaman yang akan timbul itu tak lain adalah isu negatif apabila terdapat kenaikan harga dari penjualan produk, misalkan bensin yang dijual, mungkin ada masyarakat yang komplain atau membuat isu negatif pada PT Pertamina ini. Lalu kritik dan saran dari saya, sebaiknya PT Pertamina ini tetap mempertahankan publishing e-magazine di tiap bulannya agar lebih meningkatkan citra perusahaan yang gemilang dan lebih baik untuk kedepannya. Lanjut saja, di sini ada in-house jurnal atau e-magazine yang kedua dari PT Astra yang termasuk kepada badan usaha milik swasta. Di sini juga saya mencantumkan sebuah cover dari PT Astra yang termasuk kategori majalah atau e-magazine. Judulnya Tingkatkan Semangat Sambut Masa Depan Baru. Edisi ke-12 yang rilis pada Desember 2021 dan linknya bisa diakses di bawah ini. Selanjutnya ada hasil analisis SWOT dari saya. Di sini ada strength atau kekuatan. Menurut saya itu cover yang sangat unik, pastinya akan menarik minat pembaca karena tertuju pada tampilan e-magazine yang dibuat oleh perusahaan PT Astra ini. Tanpa harus scroll, tiap slide-nya itu dibuat animasi dan sound effect, layaknya kita membuka sebuah buku, sebuah lembaran buku. Lalu selain tampilan yang menarik, Astra menyajikan berita yang informatif, mulai dari penjualan produk yang laku keras di pasar dan prestasi yang diraih sehingga memberikan kesan positif bagi khalayak atau pembaca. Lalu kelemahannya di sini mungkin peminatnya ini hanya dari beberapa kalangan yang pecinta otomotif dan calon investor saja. Lalu peluangnya
Menurut saya lumayan besar karena semakin banyak peminat atau investor, akan semakin besar pula pendapatan yang diperoleh. Lalu ada threats, ancamannya banyaknya kompetitor sejenis yang akan mempengaruhi pendapatan dan berdirinya usaha. Untuk kritik dan sarannya, diharapkan PT Astra ini mempertahankan prestasi dan kreativitas agar menghasilkan afilitas yang lebih maksimal lagi. Di sini ada in-house junior yang ketiga, yaitu dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang termasuk dalam lembaga pemerintahan. Di sini juga saya mencantumkan sebuah cover dari e-magazine-nya. Di sini tentunya nama perusahaan atau lembaganya adalah Kementerian Agama Republik Indonesia. Linknya bisa diakses di www.kemenag.go.id. Kategorinya adalah sebuah majalah dengan berjudul Fasilitator edisi volume 7 nomor 1 yang rilis pada tahun 2019. Linknya bisa diakses di bawah sini. Di sini saya telah menganalisis SWOT. Yang pertama ada strength, itu kekuatannya terbuka untuk umum dalam artian tak terpaku dalam satu agama saja, karena Kementerian Agama itu kan ruang lingkupnya dari agama. Nah, selain itu banyak juga kegiatan dan acara yang diselenggarakan untuk meningkatkan produktivitas kegiatan rohani. Selanjutnya kelemahannya adalah di portal www.kemenag.go.id ini jarang publish ya, dan tidak informatif bagi khalayak umum. Di sini lalu ada situs itu susah digunakan dan beranda yang tidak di-upgrade memberi kesan bosan dan hampa. Lalu ada peluang. Menurut saya peluangnya cukup besar karena memberikan edukasi keagamaan bagi kaum minoritas dan dapat meningkatkan toleransi agama satu dengan agama lainnya. Di sini ada ancaman. Menurut saya ancamannya adalah kurangnya minat baca dan ketertarikan pada portal yang dianggap tidak ada apa-apanya. Maksudnya dari si tampilan covernya itu boring dan kosong gitu. Selain itu isinya juga kurang maksimal. Lalu sarannya, menurut saya Kementerian Agama ini perlu meningkatkan publishing rutinan setiap bulan atau minggunya untuk berkesan lebih positif, yang mana pembuktian portal government ini lebih berfaedah bagi khalayak umum. Lalu perlunya upgrade portal secara menyeluruh demi memanage pelayanan publik yang baik. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.